Ustaz, apakah mengucapkan la ilaha illallah saat akhir kehidupan itu satu-satunya tanda husnul khatimah? Jika tidak bisa mengucapkannya bagaimana? Jika diucapkan dalam hati bolehkah? Karena saya sering sebagai dokter jarang, bahkan tak pernah menjumpai pasien yang sakaratul maut di hadapan saya mengucapkan hal tersebut. Susah sekali walaupun sudah dibimbing. Kita tidak bisa melihatnya karena lidahnya tidak lagi bisa. Lidahnya memendek, tertarik ke dalam. Dan kita memang tidak disuruh untuk meneliti. Jangan nanti direkam MP3. Bisikkan ke telinga sebelah kanan, afdhaluz zikri fa'alak laqinu mautakum, talqinkan orang meninggal di antara kamu, telinga sebelah kanan. Yang berbisik satu orang saja, la ilaha illallah. Suaranya sudah tidak keluar, lidahnya pun tak nampak, hanya sekedar terpikir. Tapi kalau dia meracau, mengigau, berapa harga karet sawit sekarang? Maka satu orang, jangan semuanya, satu orang aja bisik ke sebelah kanan, la ilaha illallah. Tugas kita hanya itu. Apakah dia dapat atau tidak? Ulkuru mahasina mautakum, sebutkanlah yang baik-baik dari orang yang meninggal. Ibu sebagai dokter, ibu tidak hanya sebagai mengobati sakit fisiknya, tapi juga batinnya. Ibu ngerti agama, bagus, mantap. Adik-adik yang ambil fakultas kedokteran, kalian ingin bisikkan. Yang lain bacakan. Idza quri'a fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Baca apa? Yang lain baca surat Yasin. Buka tafsir Ibnu Katsir, ahli hadis, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di muqaddimah surat Yasin. Kalau ada orang mau sakaratul maut, untuk meringankan dia, maka baca surat Yasin. Ada istrinya yang sudah mau menggas, sudah mau nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Suruh dia baca Yasin. Di mana anak kamu sekolah? Bagus sekali suaranya. Itu sekolah Al-Azhar cabang Kairo yang di Lembang. Tapi dia dokter. Dia tidak qari'ah. Dia tidak MTQ, tapi dia dokter. Tapi baca Qurannya mantap, jilbabnya panjang, wajahnya berkilau cahaya, bukan karena bedaknya 2 inci, tapi karena inner beauty, kecantikan dari dalam. Masuk dia ke ruang pasien, jualnya jarum suntik. Ibu sakit, selawat ya bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Gak terasa ya gitu. Jadi tidak mesti anak kita jadi ustazah. Saya nggak mau lah anak saya jadi ustaz, nanti kurus macam Ustaz Somad itu. Gak mesti. Apakah itu tanda-tandanya satu-satu husnul khatimah? Tidak. Di antara tanda husnul khatimah meninggal hari Jumat. Man mata yaumal jumu'ati wuqiya min azabil qabri. Di antara meninggal husnul khatimah adalah orang yang sakit perut. Sakit perutnya juga karena makan yang halal, bukan karena minum kamput 3 botol. Meninggal dunia karena kebakaran, menyelamatkan sekolah yang terbakar masuk dia. Meninggal dunia karena gharik, tenggelam, termasuk mati syahid. Di antaranya juga yang ketika wajahnya tersenyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena ketika dia menjelang sakaratul maut, malaikat mengepakkan sayapnya, nampaknya tempat dia di surga. Begitu malaikat mengepakkan sayap, matanya melihat blok C nomor 15. Di sana tempat senyum dia. Meninggal dalam keadaan tersenyum. Di antaranya juga al-irqu 'alal jabin, keringat di atas jabin. Ada keringat. Kenapa bisa berkeringat? Dijelaskan. Biasanya orang kalau tersipu malu, dia berkeringat. Orang yang malu atau grogi, dia berkeringat. Kenapa orang yang sakaratul maut meninggal itu ada berkeringat? Saking malunya dia tidak layak masuk ke dalam surga, karena dosanya banyak, karena pahalanya sedikit, tapi dia sudah melihat tempatnya, malu dia kepada Allah sampai berkeringat. Nah, itu diantara syarah para ulama.